Gestur Cawapres 03 Mahfud MD tersorot menggebrak meja dan mengepalkan tangan saat menyatakan mau membawa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gestur Mahfud MD tersebut terlihat saat konferensi pers bersama tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD pada Kamis 21 Maret 2024. Dalam keterangannya, Mahfud MD memastikan tidak ragu-ragu menggugat Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata untuk pemilu 2024, melainkan untuk perbaikan proses pemilu ke depannya. Mahfud MD meyakini sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi bisa membuka mata publik untuk memperbaiki sistem pemilu ke depannya. Mantan Menko Polhukam itu terlihat terus mengepalkan tangan selama konferensi pers, bahkan terdengar Mahfud MD sedikit menggebrak meja di tengah konferensi pers. Mahfud MD menegaskan pihaknya akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Mahfud MD kemudian merespon pertanyaan perihal mekanisme lain yang dapat digunakan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024, mengingat adanya harapan MK tak menjadi mahkamah kalkulator dalam proses itu. Soal mekanismenya, ia menyerahkannya kepada majelis hakim yang nantinya akan mengadili karena merekalah yang berwenang. Tetapi di dalam pengalaman, kita sudah berkali-kali menjadikan MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Saya kira putusan tahun 2008 yang pertama itu adalah satu contoh bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator dan seterusnya dipakai sampai sekarang. Sebelumnya, Ganjar Pranowo memastikan pihaknya akan menggugat hasil pemilihan umum Presiden 2024 yang telah diumumkan oleh KPU semalam ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar mengatakan tim hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud telah menyiapkan permohonan, saksi, bukti, dan juga ahli terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU tersebut. Ia meyakini Mahkamah Konstitusi menjadi harapan terakhir pihaknya untuk mengawal proses demokrasi setelah sebanyak sekira 116 laporan yang berproses di Bawaslu kemudian tidak ditindaklanjuti. Ganjar mengatakan tidak ada kolaborasi terkait agenda tertentu antara pihaknya dengan paslon lain, dalam hal ini nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang juga menggugat hasil pemilu ke MK. Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Tetapi di dalam pengalaman, kita sudah berkali-kali menjadikan MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Saya kira putusan tahun 2008 yang pertama itu adalah satu contoh bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator dan seterusnya dipakai sampai sekarang. Sampai istilah TSM itu sendiri masuk di dalam hukum kita. Sebelum itu tidak ada. Artinya MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Tinggal nanti kreativitas hakimnya. Saudara, soal gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus. Demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus. Paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal. Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun,
lalu pejabat tertinggi juga turun. Meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga. Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berdebat dan berkeadilan, juga berhukum. Itu saja. Terima kasih.